Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 821 Analisis Formula Elixir. Anda ingin membantu saya mendapatkan formula pil. Alis halus permaisuri iblis Laut Timur sedikit melengkung. Tak lama kemudian, suasana kembali tenang, memperlihatkan sedikit rasa puas. Dia merapikan rambut Jiang Fan yang kusut karena angin, sambil berbicara seperti seorang senior yang baik hati. Anak baik, aku hargai pikiranmu. Tetapi Anda tidak seharusnya ikut campur dalam situasi yang rumit ini. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa menghadap pemimpinmu? Formula pil merupakan hal yang tabu bagi Gunung Sanxing. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang luar mengetahuinya? Lebih-lebih lagi, formula pil ini adalah rahasia utama Gunung Sanxing, hanya dipegang oleh para ahli tingkat roh primordial. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh Jiang Fan hanya karena dia menginginkannya. Jiang Fan, bagaimanapun, berkata dengan serius, nama panggilan senior, percayalah padaku kali ini. Permaisuri Iblis Laut Timur tertegun sejenak. Orang terakhir yang berbicara kepadanya seperti itu adalah suaminya, yang telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia tidak dapat mempercayainya. Lebih dari 10 tahun kemudian, kata-kata ini diucapkan oleh seorang junior. Seolah-olah dia mengingat masa lalu di mana suaminya melindunginya. Sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk melengkung membentuk senyum samar penuh nostalgia. Kamu anak yang pintar. Tatapan permaisuri iblis Laut Timur terhadap Jiang Fan semakin melunak. Bagiku untuk mempercayaimu, itu bagus. Tetapi kau harus memberiku alasan, kan? Jiang Fan mengulurkan tangannya dan berkata, saya sudah punya strategi dalam pikiran. Namun, pertama-tama Anda harus membiarkan saya memeriksa pil nirwana jangkrik dingin. Permaisuri iblis Laut Timur ragu-ragu sejenak. Pil nirwana jangkrik dingin sungguh sangat berharga. Dia hanya memiliki satu di antaranya. Jika rusak, masalahnya akan sangat besar. Namun, melihat mata Jiang Fan yang tenang dan tegas, tanpa alasan yang jelas dia mengeluarkannya. Kalau begitu, berhati-hatilah. Permaisuri setan Laut Timur menyerahkan pil nirwana jangkrik dingin, yang dibungkus dengan rumput laut. Jiang Fan mengambilnya dan memeriksanya. Itu adalah pil roh bertekstur abu-abu dan putih. Tekanan spiritualnya cukup besar, membuatnya tidak diragukan lagi sebagai pil roh kelas 4. Permukaannya halus bagaikan cermin, aroma pilnya memabukkan, dan kondisi keseluruhannya tanpa cacat. Kualitasnya sangat baik. Gunung Sanxing tentu saja memiliki orang-orang yang cakap. Karena Gunung Sanxing telah menguasai pil obat ini selama ratusan, bahkan ribuan tahun, mereka pasti telah mempelajarinya secara menyeluruh. Kualitas produk olahannya sudah sempurna. Dia mendekatkannya ke hidungnya dan mengendusnya. Lalu dia mengikis sedikit dan mencicipinya. Dia menghela napas pelan, untungnya, tidak ada materi yang terlalu samar. Kebun obat bermutu tinggi Sekte Qingyun telah membudidayakan semuanya. Dia segera mengeluarkan kertas dan pena dan mulai merekam. Lumpur janin jantung katak, es berwarna 7, buah ungu debu murni. Segera setelahnya, sebuah formula pil yang berisi daftar 12 bahan muncul. Permaisuri iblis Laut Timur mengambil pil nirwana jangkrik dingin yang telah selesai diperiksanya. Sambil menatap lapisan yang telah terkikis, sedikit kesedihan tampak di matanya. Apakah Anda mencoba menganalisis formula pil? Dia agak bingung. Menganalisis formula pil, bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Soul Master? Lagi pula, membedakan berbagai bahan baku hanya dari aroma pil bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang awam. Hanya seorang Soul Master yang bekerja dengan berbagai material dalam jangka panjang yang dapat mencapainya. Semua bahannya ada di sini. Jiang Fan menyerahkan formula pil kepadanya. Permaisuri iblis Laut Timur meliriknya dan sedikit terkejut. Saya benar-benar mendengar Gunung Sanxing mengumpulkan es berwarna 7 di mana-mana. Mungkinkah pil nirwana jangkrik dingin benar-benar mengandung benda ini? Gusinir juga mendekatkan kepala kecilnya, wajahnya penuh kejutan. Apakah itu asli atau palsu? Anda dapat menganalisis komposisi pil obat. Jangan bilang kau seorang Soul Master. Jiang Fan tidak menjawab, tetapi malah membalas, apa?
Tiba-tiba kau merasa begitu hormat dan memuja. Gusiner mendengus, siapa yang akan menyembah bajingan busuk sepertimu? Lagi pula, apa gunanya formula pil yang hanya mencantumkan bahan-bahannya? Apakah Anda tahu jumlah pasti yang dibutuhkan untuk setiap material? Hanya memiliki material saja sama sekali tidak ada gunanya. Meskipun dia bukan seorang Soul Master, dia tahu bahwa rasio material adalah bagian paling penting dari formula pil. Karena jika salah sedikit saja pada material apapun, itu akan mengakibatkan kegagalan besar. Mencoba meniru formula pil milik orang lain, terutama yang komponennya luar biasa rumit, itu sama sekali tidak mungkin. Jiang Fan tersenyum dan berkata, tentu saja saya tidak tahu dosis pastinya. Tetapi apakah orang-orang dari Gunung Sanxing tidak tahu? Mereka akan memberitahuku. Sambil berbicara, ia dengan santai menuliskan angka yang kira-kira sesuai di samping setiap material. Permaisuri Iblis Laut Timur kebingungan. Apa maksud Jiang Fan dengan kata-kata itu? Orang-orang dari Gunung Sanxing akan memberitahunya rumusnya. Nama panggilan, Senior. Jiang Fan meletakkan formula pil di tangannya, ketika kamu berbicara dengan orang-orang dari Gunung Sanxing nanti. Pada waktu yang tepat, tunjukkan padanya formula pil yang setengah lengkap ini. Anda harus memastikan dia terkejut. Pada saat yang sama, kamu juga harus menjaga aku di sisimu. Saya akan menemukan cara untuk mendapatkan rasionya. Dia ingin pihak lain terkejut. Dan dia juga perlu membawa Jiang Fan. Permaisuri Iblis Laut Timur merenung sejenak. Dia masih tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Jiang Fan. Namun, dia memutuskan untuk mencobanya. Jika gagal, dia tidak akan kehilangan apapun. Jika, secara kebetulan, mereka berhasil, klan setan laut akan bebas sejak saat itu. Tak lama setelahnya, kerang itu meluncur ke bagian depan kapal besar itu. Seorang lelaki tua bungkuk, dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, berdiri di haluan. Kulitnya keriput dan dia tampak sangat tua. Jubah Taoisnya yang lama, dicuci hingga agak pudar warnanya putih, berkibar tertiup angin. Permaisuri Iblis Laut Timur, orang tua ini sudah lama menunggumu. Dia berbicara dengan suara serak, tatapannya menyapu kedua orang lainnya di atas kerang itu. Saat pandangannya tertuju pada Gusiner, sekilas keterkejutan terpancar di matanya. Dia dengan jelas mengenalinya sebagai wakil master menara Jiangsan Yipin Lou. Saat pandangannya tertuju pada Jiang Fan, dia merenung sejenak. Dia merasa seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia tidak ingat Jiang Fan, tetapi Jiang Fan mengingatnya dengan jelas. Dunia ini sungguh kecil. Aku bertemu dengan bajingan tua itu lagi. Jiang Fan mendengus dalam hati. Orang ini tidak lain adalah Yang Mulia Suanyang dari Gunung Sanxing. Berdiri di sampingnya adalah dua murid yang hanya selangkah lagi dari alam roh primordial. King De, mantra pelupa pikiran yang dipelajari Jiang Fan sebenarnya berkat dia. Pada saat ini, King De menundukkan kepalanya, bibirnya bergerak sedikit. Dia tampak sedang melafalkan sesuatu. Dilihat dari bentuk mulutnya, kemungkinan itu adalah sejenis kitab suci Tao yang panjang. Permaisuri Iblis Laut Timur tersenyum hangat, saya pergi bepergian selama beberapa hari. Saya tidak tahu Yang Mulia Suanyang sedang berkunjung, dan saya minta maaf atas penantian yang lama. Mendengarkan alasan lemah dari Permaisuri Iblis Laut Timur, Yang Mulia Suanyang mendengus dingin, masuklah ke kabin untuk berbicara. Hati Permaisuri Iblis Laut Timur mencelos. Frasa pengunjung itu bermusuhan, tertulis jelas di wajahnya. Dia melompat dan menaiki kapal. Jiang Fan dan Gusiner mengikutinya dari dekat. Mengapa kalian berdua orang luar mengikuti? Yang Mulia Suanyang melirik ke arah Jiang Fan dan Gusiner. Permaisuri Iblis Laut Timur pun berhenti. Memikirkan rencana Jiang Fan, dia menarik Jiang Fan lebih dekat dan berkata, ini adalah anggota Istana Permaisuri Iblis Laut Timurku. Seorang anggota. Yang Mulia Suanyang mengamati Jiang Fan, ekspresi curiga terlihat di wajahnya. Permaisuri Iblis Laut Timur menambahkan, menantu laki-lakiku. Menantu laki-laki. Kalau saja dia menantu dari putri sulungnya, dia pasti akan menikmati keberuntungan yang amat besar. Kalau dia menantu dari putri ketiganya, dia akan mengalami nasib buruk selama 18 kehidupan. Yang Mulia Suanyang menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Dia ingin berbicara dengan Permaisuri Iblis Laut Timur secara pribadi. Karena Permaisuri Iblis Laut Timur bersikeras membawa Jiang Fan, dia tidak bisa menolak.
Kalau begitu, King De, ikutlah juga. Mendengar panggilan itu, King De kembali memusatkan perhatiannya dan segera menghentikan bacaannya. Dia segera mengikutinya. Segera, rombongan memasuki kabin kapal. Ledakan. Sebelum percakapan dapat dimulai, Yang Mulia Suanyang membanting telapak tangannya ke meja rendah, sehingga menimbulkan suara bergema. Meja besi itu sekarang memiliki bekas telapak tangan. Berani sekali kau. Aku perintahkan kamu untuk tidak membantu Kaisar Iblis Changqiong, namun kamu berani menentang perintahku. Seketika, dia melancarkan aksi pamungkasnya yang menghancurkan kepada permaisuri Iblis Laut Timur. Bab 822 Pohon Tua yang diremajakan. Tujuan unjuk kekuatan bukanlah untuk menakut-nakuti orang. Tujuannya adalah untuk mengintimidasi lawan dan mendapatkan inisiatif untuk negosiasi selanjutnya. Ekspresi Jiang Fan tenang. Dia tidak terintimidasi oleh taktik ini. Permaisuri Iblis Laut Timur, setelah mengalami situasi yang tak terhitung jumlahnya, tersenyum alami dan berkata, Yang Mulia Suanyang, mengapa Anda harus begitu penuh dengan ki kehidupan? Saya hanya tinggal di laut terlalu lama dan hanya pergi berkeliaran di sekitar benua. Saya sama sekali tidak membantu Kaisar Iblis Changqiong. Aku bersumpah atas nama mata air laut. Dia membantu penguasa paviliun Tianji. Bajingan itu, Kaisar Iblis Changqiong, bahkan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Itu tidak terhitung membantunya. Yang Mulia Suanyang mendengus, tidak perlu ada kecanggihan. Kaisar Iblis Changqiong ini telah menghina Gunung Sanxingku dan bahkan mengambil tindakan terhadapku. Dia adalah musuhku. Apa maksudmu menolong musuhku? Mungkinkah kau ingin menjadi musuh Gunung Sanxingku? Permaisuri Iblis Laut Timur mendesah dalam diam. Orang ini bertekad untuk memanipulasinya. Apapun yang dikatakannya tidak akan berguna. Kalau begitu, lebih baik dia langsung saja ke pokok permasalahan. Dia terus tersenyum, Yang Mulia, mengapa Anda mengatakan hal-hal seperti itu? Klan Iblis Laut Timur kami masih mengandalkanmu untuk berbicara baik tentang kami di Gunung Sanxing agar kami bisa mendapatkan beberapa pil nirwana jangkrik dingin lagi. Saya punya sekotak air mata merfolk yang diproduksi di kedalaman Laut Timur. Mereka dapat memperpanjang umur dan merupakan barang favorit para Naschen Soul yang sudah tua senior S. Karena Yang Mulia jarang mengunjungi Laut Timur saya sebagai tamu, terimalah hadiah perkenalan kecil ini. Seperti itu saja, wajah tua dan dingin Yang Mulia Suanyang sedikit mengendur. Tanpa menghindari kehadiran Jiang Fan dan King De, dia langsung menerimanya. Jelas, dia sudah terbiasa dengan rutinitas itu, karena sudah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Aku tidak bermaksud mempersulitmu. Hanya saja Kaisar Iblis Changqiong benar-benar penuh kebencian. Yang Mulia Suanyang duduk dan berkata perlahan. Permaisuri Iblis Laut Timur merasa lega, lalu dengan anggun duduk juga, sambil berkata, jika aku bertemu dengan Kaisar Iblis Changqiong itu, aku pasti akan mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran dan melampiaskan kekesalan Yang Mulia. Baru pada saat itulah Yang Mulia Suanyang merasa nyaman. Yang diinginkannya adalah agar klan setan laut bersikap hormat dan patuh tunduk di hadapannya. Di negara bagian Taichang Agung, tempat sekte-sekte ilahi berdiri di mana-mana, dia, seorang jiwa baru lahir belaka, tidak dapat menikmati kesenangan dalam mengendalikan nasib seluruh klan. Hanya klan setan laut yang bisa memberinya rasa yang sangat lezat ini. Sambil memandangi permaisuri Iblis Laut Timur yang jinak, lalu pada kecantikannya yang abadi dan memukau, tatapannya tak dapat menahan diri untuk tertuju ke bawah. Di balik gaunnya yang berwarna merah jambu, lekuk tubuh yang dewasa dan anggun samar-samar menggambarkan tubuhnya yang sempurna dan halus. Dua permaisuri iblis dari Laut Timur dan Laut Selatan selalu menjadi sosok cantik yang sering disebut-sebut dalam lingkaran jiwa baru lahir di negara besar Taichang. Kini, sang Ratu Iblis yang cantik jelita itu bersikap patuh dan hormat di hadapannya. Seperti bunga yang sedang mekar, siap untuk dipetik. Hal ini menyulut api keinginan jahat untuk menaklukkannya dalam diri Yang Mulia Suanyang. Senyuman muncul di wajahnya yang sangat keriput, permaisuri setan Laut Timur. Saya tidak akan memberitahu Gunung Sanxing tentang masalah ini. Surga tahu, bumi tahu, kau tahu, aku tahu, dan kedua anak muda itu pun tahu. Permaisuri Iblis Laut Timur menunjukkan kegembiraan dan segera menangkupkan tangannya, sambil berkata, terima kasih, Yang Mulia Suanyang. Saya sangat berterima kasih.
Yang Mulia Suanyang mengelus jenggotnya dan berkata, Anda seharusnya berterima kasih kepada saya dengan benar, jika tidak, klan iblis Laut Timur Anda akan berada dalam masalah. King De, dan pemuda ras manusia itu. Kalian berdua pergi keluar. Yang Mulia memiliki beberapa hal yang perlu didiskusikan secara pribadi dengan permaisuri iblis Laut Timur. Mendengar ini, Jiang Fan mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah benda tua ini telah menemukan mata air kedua? Permaisuri iblis Laut Timur secara alami memahami makna tersembunyi, merasa jijik di hatinya, dan segera tersenyum, berkata, Yang Mulia Suanyang, kata-kata apa yang tidak bisa diucapkan di depan menantu saya? Wajah Yang Mulia Suanyang menjadi gelap. Dia berkata dengan nada sinis, Permaisuri iblis Laut Timur, pikirkan baik-baik apakah kau ingin berbicara denganku sendirian. Meskipun aku mungkin tidak bisa membantu klan iblis Laut Timurmu mendapatkan beberapa pil nirwana jangkrik dingin lagi di Gunung Sanxing, sangat mudah bagiku untuk memastikan kalian tidak mendapatkan satupun. Ancaman yang begitu nyata. Permaisuri iblis Laut Timur tiba-tiba berdiri. Senyuman menghilang dari wajahnya. Beberapa hal tidak dapat dimulai. Karena jika ada satu waktu, akan ada waktu yang tak terhitung jumlahnya setelahnya. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat diandalkannya untuk mengintimidasi Yang Mulia Suanyang adalah formula pil yang telah diuraikan oleh Jiang Fan. Dia berharap Yang Mulia Suanyang menyadari kesulitannya dan mundur. Yang Mulia Suanyang, selama perjalanan saya di benua ini, saya bertemu dengan seorang guru. Dia membantu saya menguraikan formula pil untuk pil nirwana jangkrik dingin. Saya meminta Anda dan Gunung Sanxing untuk berhenti terus-menerus menggunakan formula pil sebagai ancaman. Dia mengangkat lengan bajunya dan melemparkan formula pil itu. Jiang Fan berpikir dalam hati, asteris ini buruk. Sekarang bukan waktu yang tepat. Dia perlu memberi Yang Mulia Suanyang pembalikan tiba-tiba saat dia berada dalam kondisi paling puas diri. Baru pada saat itulah pikirannya akan goyah. Baru pada saat itulah cermin kuno yang menerangi hati itu dapat mengungkap rahasia hatinya. Namun dia tidak bisa menyalahkan permaisuri iblis Laut Timur. Siapa yang mengira orang tua ini sudah hampir mati, namun masih menyimpan keinginan untuk mengadakan sesi meludahi mutiara dengan permaisuri iblis Laut Timur. Tidak punya pilihan, Jiang Fan hanya bisa mencoba. Dia diam-diam mengeluarkan cermin kuno yang menerangi hati dan diam-diam menyinarinya ke Yang Mulia Suanyang. Tidak ada suara di cermin. Sesuai dengan yang diharapkan, seorang kultivator hebat alam jiwa baru lahir memiliki pikiran yang sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk dieksplorasi secara normal. Itu tergantung pada apakah pikirannya akan goyah saat ia menemukan formula pil. Ekspresi Yang Mulia Suanyang awalnya membeku. Dia langsung rileks, terkekeh, dan berkata, jika pil nirwana jangkrik dingin begitu mudah diuraikan, pil itu pasti sudah diuraikan berkali-kali selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia dengan santai meraih formula pil dan berkata sambil bercanda, Mari, biarkan aku melihat betapa hebatnya guru yang kau bicarakan ini. Jika suasana hatiku sedang baik, aku bahkan bisa membantumu mengulasnya. Tanah liat janin jantung Zen, es berwarna 7, buah ungu debu murni. Saat dia terus membaca, Yang Mulia Suanyang tiba-tiba berdiri, wajahnya tertutupi keterkejutan. Jelas, bahan-bahan pada formula pil, yang semuanya cocok, sangat mengejutkannya. Dan itu terjadi pada saat ini. Saat pikirannya bimbang, cermin kuno yang menerangi hati akhirnya mengintip ke dalam hatinya. Dari mana guru ini datang? Dia benar-benar menguraikannya dengan sempurna. Tidak, tunggu, jumlah materialnya salah. Tanah liat janin jantung Zen bukan 3 tael, melainkan 2 tael dan 3 kian. Es mendalam 7 warna juga salah. Itu bukan tael penuh, melainkan 9 kian. Buah ungu debu murni masih salah, itu tidak. Jiang Fan merekam ini dengan kejutan yang menyenangkan. Tiba-tiba, Yang Mulia Suanyang menjadi tenang. Formula pil itu pada dasarnya salah. Wanita ini mencoba menipu saya. Dia melemparkan formula pil ke atas meja dan terkekeh, kalau begitu, silakan minta seseorang untuk menyempurnakan pil sesuai formula pil ini. Permaisuri iblis Laut Timur merasakan sedikit gejolak dalam hatinya. Dia melemparkan pandangan bertanya ke arah Jiang Fan. Hati Jiang Fan mencelos. Lawan menjadi waspada, dan mengintip pikirannya kini mustahil. Sayang sekali, itu sangat dekat.
Kejutan yang diterima pikirannya masih belum cukup besar, yang memungkinkannya untuk sadar kembali pada waktunya. Apa yang harus dia lakukan? Tiba-tiba, dia melihat King De di sudut, kepalanya tertunduk, bibirnya bergerak. Dia tampak sedang melafalkan sesuatu. Hati Jiang Fan tergerak, lalu dia mengarahkan cermin kuno yang menerangi hati itu ke arahnya. Pil Nirwana Jangkrik Dingin, formula pil adalah sebagai berikut. Tanah liat janin jantung Zen, 2 tael dan 3 kian. Es mendalam 7 warna, 9 kian. Gua ungu debu murni, 6 tael. Kristal esensi ember laut, 1 kian. Jus roh kelupaan, 7 tael. Saya sudah selesai membacanya. Semoga saya tidak salah. Bab 823, siswa baik yang menghafal formula eliksir. Benar sekali, benar sekali. Tepat, anak yang rajin dan bercita-cita tinggi. Jiang Fan diam-diam merasa gembira. Dia tidak pernah menyangka King De begitu dihargai oleh Gunung Sanxing, sampai-sampai formula pil sepenting itu dipercayakan kepadanya. Bahkan lebih tak terduga, King De adalah orang yang rajin belajar. Dia menghafal formula pil seolah-olah itu adalah kitab suci. Permaisuri Iblis Laut Timur, aku menyarankanmu untuk tidak memiliki mimpi yang tidak realistis seperti itu. Dengarkan baik-baik orang tua ini. Jika orang tua ini berkenan, pil Nirwana Jangkrik Dingin untuk klan Iblis Laut Timur Anda dapat ditukar tepat waktu. Yang Mulia Suanyang duduk dengan menyilangkan kakinya. Matanya yang berawan menjelajahi lekuk tubuh menawan sang permaisuri Iblis Laut Timur dengan liar. Gambaran-gambaran indah yang tak terlukiskan telah muncul dalam pikirannya. Ekspresi permaisuri Iblis Laut Timur menjadi gelap. Senior nama panggilan. Tiba-tiba, suara Jiang Fan bergema di benaknya. Hal ini sedikit mengejutkannya, tetapi dia segera tenang. Ini pasti Jiang Fan yang menggunakan beberapa harta ajaib misterius untuk transmisi mental, kan? Jiang Fan, dia mencoba menjawab dalam hati. Suara Jiang Fan yang tersenyum terdengar. Saya tidak gagal dalam misi saya. Formula pilnya sudah di tangan. Mata indah permaisuri Iblis Laut Timur sedikit bergetar. Pikirannya agak gelisah, dan juga agak tidak yakin. Apakah itu akurat? Jiang Fan menjawab, kita akan tahu dengan menguji reaksi benda tua itu. Kamu membacakan formula pil kepadanya. Jantung permaisuri Iblis Laut Timur berdebar kencang. Saat Jiang Fan mulai melafalkan formula pil, dia menunjukkan sedikit senyum dan berkata, saya minta maaf, Yang Mulia Suanyang. Aku tidak akan lagi mematuhi perintah Gunung Sanxingmu. Formula pil yang sebenarnya telah lama diuraikan oleh guru itu. Yang Mulia Suanyang mencibir, masih melakukannya. Baiklah kalau begitu, bacakan saja dan biarkan aku menyerah. Dia bertekad untuk mendapatkan permaisuri Iblis Laut Timur hari ini. Sekalipun Raja Surgawi Laozi datang, dia tidak akan mampu merusak keberuntungannya. 2 tael 3 gada lumpur janin jantung Zen. Permaisuri Iblis Laut Timur hanya melafalkan ramuan pertama. Ekspresi Yang Mulia Suanyang membeku. Tatapannya dipenuhi dengan keheranan yang mendalam, hanya satu bahan ini. 9 gada es yang dalam dengan 7 warna. Apa? Mata tua Yang Mulia Suanyang melebar, dan dia mulai sedikit panik. Hanya 2 bahan, itu tidak ada apa-apanya. Pil ini memiliki total 12 bahan. Permaisuri Iblis Laut Timur tak lagi berhenti, melafalkan sisanya dalam satu tarikan napas. 6 tael gua ungu debu murni. 1 tongkat kristal esensi ember laut. 7 tael jus rohani pelupa pikiran. Pada saat ini, Yang Mulia Suanyang sudah berdiri. Wajah tuanya dipenuhi kengerian, dan matanya terbelalak. Rasanya seolah-olah langit di atas kepalanya runtuh. Melihat ekspresinya, permaisuri Iblis Laut Timur merasa gembira, kegembiraan yang belum pernah dirasakannya seumur hidupnya. Bahkan ketika dia menikah, dia belum pernah merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan seperti ini. Itu benar. Pil Nirwana Jangkrik Dingin formula pil itu nyata. Itu telah diuraikan sepenuhnya. Dengan formula pil ini, klan setan laut dapat menemukan master jiwa bintang 4 lain untuk menyempurnakannya. Mereka dapat memurnikan pil Nirwana Jangkrik Dingin sebanyak yang mereka inginkan. Mereka tidak lagi harus menanggung keinginan Gunung Sanxing. Mereka tidak lagi harus membiarkan orang lain memeras mereka sesuka hati. Mereka tidak perlu lagi merendahkan hati, tersenyum, dan menjilat. Dan yang lebih hebatnya lagi, mereka tidak perlu lagi secara terang-terangan diancam untuk menawarkan tubuhnya, seperti yang terjadi sekarang. Memikirkan hal ini,
Tatapannya berubah dingin, dan dia perlahan menoleh, menatap dingin ke arah Yang Mulia Suanyang. Benda lama, bau kematian, dan masih memikirkan wanita tua ini. Bagi Yang Mulia Suanyang, permaisuri iblis Laut Timur yang kini terbebas dari belenggu, tak ada bedanya dengan seekor harimau yang dilepaskan dari kandangnya. Yang Mulia Suanyang yang linglung, mengubah ekspresinya. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Permaisuri iblis Laut Timur, tolong tenangkan amarahmu. Orang tua ini hanya bercanda, hanya bercanda. Ini adalah wilayah Laut Timur. Jika mereka benar-benar bertarung, keuntungan apa yang bisa diperolehnya?" Permaisuri iblis Laut Timur tertawa marah, lelucon. "Kalau begitu aku akan bercanda denganmu juga. Pinjamkan aku kepalamu untuk dimainkan." Ledakan. Sekalipun dia terluka parah, dia menunjukkan kekuatan dahsyat. Siapapun yang tertekan seumur hidupnya, setelah memperoleh kebebasan, akan merasa sulit untuk tetap tenang. Dia perlu melampiaskannya sekarang, untuk melampiaskan sepenuhnya keluhan-keluhan sepanjang hidupnya. Kabinnya langsung meledak. Untungnya, Jiang Fan yang mengamati situasi itu, telah menyelinap pergi selangkah lebih awal. King De sedikit lebih lambat. Dia terbang keluar bersama meja besi bengkok yang meledak itu. Puff! Dia hancur dan terus-menerus muntah darah. Melihat Jiang Fan tak jauh dari situ, dia pun langsung bangkit menjaga dirinya. "Saudara King De, jangan takut. Kamu dan aku tidak punya keluhan, biarkan para senior bertarung jika mereka mau, itu tidak ada hubungannya dengan kita." Namun Jiang Fan tersenyum tanpa maksud apapun. Dan dia terus memanggilnya, "Saudara," satu demi satu. Seolah-olah dia sangat tulus terhadapnya. King De curiga, kita seharusnya bertemu sebelumnya, kan? Dia sudah lama merasa familiar dengan Jiang Fan, tetapi tidak dapat mengingatnya sedetik pun. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, "Saudara King De, orang yang mulia itu mudah lupa. Aku Jiang Fan. Di rumah gua Kaisar Iblis Harimau, kau dan aku sama-sama dirampok bersih oleh Wang Chongqiao itu. Ngomong-ngomong, kita berdua adalah orang yang mengalami kemalangan yang sama." Baru saat itulah King De ingat siapa Jiang Fan. "Jadi itu kamu." Situasi hari itu sangat kacau, dan ada banyak orang. Dia tidak terlalu memperhatikan Jiang Fan. Jiang Fan berkata, "Mantra hipnotis saudara King De hari itu dieksekusi dengan keterampilan yang luar biasa. Kami semua tersingkir. Awalnya, saya tidak sepenuhnya yakin. Usia kita sama, jadi bagaimana mungkin perbedaannya begitu besar?" Baru saat itulah, ketika saya melihat saudara King De membaca kitab suci dalam hati, saya menyadari kekurangan saya. Usaha saudara King De melebihi usaha saya 10 kali lipat. Sungguh tidak adil jika ada jurang pemisah yang begitu besar di antara kita. King De, yang agak waspada, merasa jauh lebih nyaman mendengarkan kata-kata Jiang Fan yang penuh kekaguman. Terutama karena dia benar-benar dan akurat berbicara ke dalam hatinya. Semua orang mengatakan dia adalah anak ajaib dari Gunung Sanxing, dengan bakat yang luar biasa. Namun, berapa banyak yang tahu betapa tekunnya dia bekerja. Setiap waktu luang yang dimilikinya, ia gunakan untuk menghafal berbagai kitab klasik sekte dengan sepenuh hati. Hari demi hari, tahun demi tahun, ia mencapai prestasi yang luar biasa. Ini adalah hal-hal yang tidak diketahui kebanyakan orang. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang rekan sejawat ditemuinya secara kebetulan. Akan melihat kesulitan di balik usahanya. Hal ini membuatnya mengembangkan sedikit niat baik. "Saudara Jiang, kamu melebih-lebihkan. Di usiamu yang masih muda, telah mencapai lapisan ketujuh pembentukan inti, engkau sudah menjadi sosok yang luar biasa di negara bagian Taichang Agung." Jiang Fan tersenyum, "Dibandingkan dengan saudara King De, saya jauh tertinggal. Di masa depan, saya akan tetap mengagumi saudara King De dan belajar dari semangat kerja keras Anda yang tak pernah padam. Dan segera kejar kecepatanmu." King De merasa sangat senang. Ia mendapati pemuda di depannya, dengan mata jernih dan parasnya yang tampan, semakin sedap dipandang mata. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Sayang sekali hari ini terburu-buru, dan para senior kita sedang bertengkar, jadi tidak baik bagi kita untuk terlalu dekat. Kalau tidak, aku, kakakmu, pasti ingin bertukar wawasan bela diri dengan saudara Jiang." Jiang Fan secara halus mengaktifkan cermin kuno yang menerangi hati, memperlihatkan ekspresi penyesalan. "Sungguh disayangkan. Saya sangat penasaran dengan mantra hipnotis saudara King De.
Saya benar-benar ingin merasakan kekuatannya lagi. King De cukup bangga dan berkata, itu disebut mantra pelupa pikiran, itu adalah teknik rahasia yang tidak diturunkan di sekte kami. Kekuatannya memang cukup kuat. Selama jiwa penggunanya cukup kuat, mereka yang berada di bawah jiwa baru lahir akan sulit menolaknya. Namun, Gunung Sanxing kita sebenarnya memiliki kemampuan ilahi hipnotis yang lebih kuat, bernama kemabukan abadi yang terbuang. Itu adalah kemampuan ilahi yang bahkan jiwa baru lahir pun sulit untuk menolaknya. Saya sedang mempelajarinya. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Ya ampun, dia akhirnya mendapat beberapa informasi penting. Dia berkata dengan tenang, mungkinkah apa yang diucapkan saudara King De sebelumnya adalah isi dari kemampuan ilahi ini? King De mengangguk sedikit, aku sudah menghafal sebagian besarnya. Hanya beberapa detail yang perlu disempurnakan. Jantung Jiang Fan terus berdebar kencang. Sebab di bawah pengawasan cermin kuno yang menerangi hati, King De sudah diam-diam melafalkannya dalam benaknya. Murid unggul Gunung Sanxing yang tekun dan bercita-cita tinggi ini akan memberikan harta karun lainnya secara gratis. Bab 824 Suara Spiritual Bergerak. Tepat pada saat ini, sesosok hantu melintas, membawa King De, dan lenyap tanpa jejak. Itu adalah Yang Mulia Suanyang. Jubahnya compang camping, dan wajah tuanya berlumuran darah dan darah kental. Auranya juga agak lemah, seolah-olah dia telah menderita kerugian besar. Tepat saat Drunkenes milik Baniset Immortal hendak dipegang, tiba-tiba ia menghilang. Jiang Fan sangat marah, tua abadi. Mengapa kamu tidak dipukuli sampai mati oleh permaisuri iblis Laut Timur? Dong! Permaisuri iblis Laut Timur kembali, wajahnya yang sangat cantik dipenuhi dengan kegembiraan penuh kemenangan karena telah melampiaskan rasa frustrasinya. Tampaknya dia telah benar-benar melepaskan amarahnya yang terpendam. Selamat, Senior Yizu. Permaisuri iblis Laut Timur menatap Jiang Fan, menggenggam lengannya, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Jiang Fan, kau adalah dermawan klan iblis Laut Timurku. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Jiang Fan tersenyum lembut ketika Senior Yizu membantu saya di benua ini, dia tidak pernah berpikir untuk meminta kompensasi. Sekarang setelah aku membantu klan iblis Laut Timur, aku tentu tidak akan meminta imbalan apapun. Kebaikan kita saling meniadakan, Senior Yizu, tak perlu dipikirkan lagi. Anak yang baik, permaisuri iblis Laut Timur benar-benar tersentuh. Jiang Fan bisa saja memanfaatkan situasi ini untuk meminta keuntungan. Asal dia membuka mulut, dia tidak akan bisa menolak. Namun dia tidak meminta apapun. Jiang Fan, matanya yang jernih berkaca-kaca. Terakhir kali dia dilindungi seperti ini adalah ketika suaminya masih hidup. Jiang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Senior Yizu, tolong jangan menangis. Wakil Master Menara Gu masih di bawah sana. Jangan biarkan dia melihat lelucon. Permaisuri iblis Laut Timur segera menyeka air dari matanya. Semakin dia menatap Jiang Fan, semakin besar rasa sayang yang dia rasakan. Jangan panggil aku, Senior, lagi. Panggil saja aku Bibi. Bagaimana mungkin Jiang Fan tidak tahu betapa dahsyatnya kata Bibi bagi seorang wanita? Jiang Hu memerintah. Bila bertemu dengan perempuan yang usianya lebih tua, jika kita ingin memanggilnya nenek, maka kita bisa mempertimbangkan untuk memanggilnya Bibi. Namun jika seseorang memanggilnya Bibi, ingatlah untuk memanggilnya kakak. Baiklah, Suster Yizu. Wajah permaisuri iblis Laut Timur beriak dengan senyum, kau sungguh pandai bicara manis. Tidak heran Anda bisa menikahi beberapa istri. Dia benar-benar khawatir Jiang Fan akan memanggilnya Bibi. Meski usianya memang sudah seperti Bibi, perempuan mana yang rela mengaku kalah oleh waktu? Baiklah, ayo kita kembali ke Istana Kekaisaran sekarang. Kakak akan memperlakukanmu dengan etiket tertinggi di Laut Timur. Permaisuri iblis Yizu dipenuhi rasa terima kasih. Jiang Fan menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke noda panjang dan basah yang merembes keluar dari dadanya. Saudari Yizu, jangan khawatirkan aku, cepatlah sembuhkan lukamu. Dia sudah terluka parah akibat pertarungan dengan Hell Desolate Beast. Sekarang, setelah pertempuran lain dengan Yang Mulia Suanyang, luka-lukanya bahkan lebih serius. Permaisuri iblis Yizu merasa lebih hangat di dalam, kamu sungguh orang yang lembut dan perhatian. Pertama, ikuti aku ke Istana Kekaisaran Laut Timur. Dia membawa Jiang Fan kembali ke kerang.
Kemudian, dengan serangan biasa, dia menenggelamkan kapal raksasa Gunung Sanxing. Ah! Gusiner tercengang, permaisuri iblis Yizu, apakah ini baik-baik saja? Gunung Sanxing mungkin tidak peduli dengan perseteruan antara Anda dan Yang Mulia Suanyang. Tetapi menenggelamkan kapal perang mereka, bukankah itu akan membuat Gunung Sanxing tidak senang? Permaisuri iblis Yizu mendengus dingin, mulai sekarang, untuk setiap kapal dari Gunung Sanxing yang datang ke Laut Timur, aku akan menenggelamkannya. Hah! Wajah Gusiner penuh dengan kecurigaan. Mungkinkah masalah Formula Pil telah teratasi? Dia menatap Jiang Fan dan mengerutkan kening, apa yang telah kau lakukan, nak? Mungkinkah orang-orang dari Gunung Sanxing benar-benar memberitahumu Formula Pil? Sebelum Jiang Fan bisa menjawab, permaisuri iblis Yizu mengingatkannya. Wakil Master Menara Gu, Jiang Fan adalah adik laki-lakiku sekarang. Mulai sekarang, ketika berbicara dengan adikku, harap perhatikan nada dan sikapmu. Apa, adik? Tidak, Jiang Fan hanya naik sebentar, bukan? Bagaimana dia tiba-tiba mendapatkan seorang permaisuri iblis sebagai kakak perempuannya? Jiang Fan tersenyum sedikit. Dia menyodok dahi Gusiner yang bertopeng, kau dengar itu? Pembentukan inti junior. Mulai sekarang, bersikaplah lebih sopan saat berbicara padaku. Hal ini membuat Gusiner marah. Dia berpikir dengan keras, guru. Lihat orang ini. Dia sombong sekali sekarang, beraninya dia menyodok dahiku sambil bicara. Aku akan menahannya untuk saat ini. Saat aku pulih ke alam jiwa baru lahir, aku pasti akan mengupas selapis kulitnya. Jiwa sisa jepit rambut itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, katanya. Anak ini, namun, dia sebenarnya sangat mampu. Permaisuri iblis Yizu ini tampaknya bukan orang yang mudah ditipu. Namun dia mampu membuat permaisuri iblis Yizu rela melindunginya dan bahkan mengakuinya sebagai adik laki-lakinya. Ini menunjukkan bahwa selain kemampuan dan karakternya, mulut Jiang Fan juga sangat pandai membujuk orang. Gusiner mendengus marah dan tidak mengatakan apapun. Ketika permaisuri iblis Laut Timur membawa Jiang Fan dan menenggelamkan diri terlebih dahulu ke dalam laut, dia mengeluarkan buku catatan hitam kecil dan dengan cepat mencatat kesalahan-kesalahan Jiang Fan hari itu. Di atas Laut Timur, menusuk dahiku, satu kematian. Lalu dia membanting buku catatannya hingga tertutup dan memasuki lautan luas. Jiang Fan menggunakan gelembung yang diberikan permaisuri iblis Yizu kepadanya di paviliun Tianji. Setelah digunakan, gelembung itu berubah menjadi lapisan udara tipis yang menempel di tubuhnya. Ia dapat secara otomatis menyaring udara dari air laut, menyediakan napas bagi Jiang Fan. Pada saat yang sama, ia dapat terus-menerus mengedarkan ki limbah, mencegahnya tiba-tiba kentut dan mati lemas. Tak lama kemudian, di dasar laut yang paling dalam, di tengah hamparan karang yang tak berujung, sebuah istana megah nan terang benderang tertanam di dasar laut yang gelap. Permaisuri iblis Yizu membawa mereka berdua langsung ke istana kekaisaran. Beberapa iblis laut yang auranya telah mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti segera maju ke depan. Selamat datang, Permaisuri Iblis. Permaisuri Iblis Yizu mengamati rombongan penyambutan, mengerutkan kening, di mana putra mahkota. Bukankah aku memintanya untuk bertindak sebagai wali menggantikanku? Seorang iblis laut tergagap, melapor ke Permaisuri Iblis. Putra mahkota berkata bahwa ia ingin sepenuhnya merasakan menjadi kaisar iblis, jadi ia memimpin pasukan untuk berpatroli di Laut Timur. Permaisuri iblis Yizu menghantamkan telapak tangannya ke singgasana naga, wajahnya yang cantik sedikit marah. Itu tidak berguna. Jika dia berada di istana kekaisaran, Yang Mulia Suanyang mungkin tidak akan mengetahui kepergianku. Jiang Fan mendengarkan sambil diam-diam bingung. Bagaimana mungkin jika putra mahkota ada di sana, Yang Mulia Suanyang tidak akan menemukan sesuatu yang tidak beres. Ketika dia kembali, katakan padanya untuk segera pergi ke kolam pembersihan roh dan menjaga Tuan Muda Jiang. Permaisuri Iblis Yizu memberi instruksi. Berbalik untuk melihat Jiang Fan, yang duduk di sampingnya, ekspresinya melunak. Wakil Master Menara Gu dan aku akan pergi ke kuali sumber induk untuk menyembuhkan diri, jadi aku tidak akan menemanimu. Coral, bawa Tuan Muda Jiang ke kolam pembersihan roh. Sebelum putra mahkota kembali, mohon hibur dia dengan baik. Raja Iblis perempuan bernama Coral dengan hormat menyetujui. Tuan Muda Jiang, silakan ikuti saya.
Pada saat yang sama, 100 mil jauhnya dari istana Kaisar Iblis Daratan, di sebuah lembah yang dipenuhi bunga-bunga yang sedang mekar, seorang wanita muda berjubah putih, cantiknya melebihi manusia lainnya, menyimpan jarum panjang 9 warna di tangannya. Jarum ini, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, memiliki kekuatan penindas yang kuat yang memaksa jiwa. Cacing roh penghubung jantung dapat disingkirkan sekarang. Wanita muda berjubah putih yang cantik itu berkata dengan lembut. Dia tidak lain adalah pendeta tua abadi dari ras Yao, Spirit Sound. Ia melangkah ringan, dan kemanapun ia melangkah, bunga-bunga bermekaran, dan tanaman berubah menjadi hijau subur, bagaikan sebuah keajaiban. Demon Moon mengikuti di belakang, bibir merahnya sedikit mengerucut. Ibu, apa yang akan terjadi padanya jika cacing roh penghubung jantung dihilangkan? Spirit Sound tidak menoleh, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu merasa kasihan padanya? Demon Moon berbisik, bukankah perang antara manusia dan ras Yao sudah berakhir? Jika kita bisa menghindari menyakitinya, maka janganlah kita menyakitinya. Spirit Sound tersenyum tipis, tidak mengatakan apapun. Demon Moon menjadi sedikit gelisah, lalu berkata, Ibu, mari kita bicarakan hal itu ketika dia datang ke ras Yao. Di mana di dunia yang luas ini kita bisa menemukannya? Spirit Sound berkata dengan tenang, menemukannya tidaklah sulit. Pelangi muncul di hadapannya. Dia melangkah pelan-pelan ke atasnya, berjalan di sepanjang pelangi. Dan pelangi menunjuk langsung ke Laut Timur. Bab 825 Kekosongan segala sesuatu. Tuan Muda Jiang, di mana Anda tinggal? Sekte besar atau sekte dewa manakah yang Anda layani? Kamu pasti punya beberapa gua abadi yang mewah, kan? Sepanjang perjalanan, Raja Iblis sekarang tersenyum dan mengajukan banyak pertanyaan. Jiang Fan bingung. Mengapa Suster Yizu dan bawahannya suka menanyakan situasi keluarga orang lain? Tapi di mana rumahnya? Dia menjawab dengan samar, aku sendirian, dengan 4 lautan sebagai rumahku. Raja Iblis sekarang mengangguk dalam-dalam, menunjukkan bahwa dia ingat. Segera setelah itu, dia memimpin jalan menuju kolam roh terbuka yang diselimuti awan jauh di dalam istana kekaisaran. Cairan spiritual berwarna merah muda bergolak di dalam kolam, mengeluarkan sejumlah besar kabut. Hanya berdiri di luar kolam, Ki dan darahnya mulai mendidih. Inti emasnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda mempercepat putarannya. Di udara terbuka, Jiang Fan menatap ke langit, merasa sedikit trauma. Apakah ada yang mengintip lagi, atau apakah ada yang tiba-tiba terjatuh? Raja Iblis sekarang tampak aneh, apa? Apakah kamu khawatir ada yang mengintip? Ini adalah istana kekaisaran Laut Timur. Memang, Jiang Fan merasa lega. Ini bukanlah hutan belantara tandus tempat Master Pavilion Tianji sedang mengalami kesengsaraan. Siapa yang berani mengintip istana kekaisaran? Terima kasih, Raja Iblis sekarang. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya. Raja Iblis sekarang mengangguk dan tetap di tempatnya. Matanya masih bergerak cepat ke sana kemari, melirik ke bagian tubuh Jiang Fan yang tidak seharusnya dilihatnya. Raja Iblis sekarang, aku akan memasuki kolam roh untuk berkultivasi. Jiang Fan mengingatkannya. Raja Iblis sekarang terus mengamatinya secara terbuka. Silakan. Apakah kamu butuh bantuanku untuk berganti pakaian? Jiang Fan terkejut. Dia cepat-cepat mencengkeram kerah bajunya dan berkata, tidak perlu. Maksudku, aku ingin berkultivasi sendiri dengan tenang. Dengan Raja Iblis berdiri di sampingku, aku merasa tidak nyaman. Baru pada saat itulah Raja Iblis sekarang menarik pandangannya, sedikit kekecewaan terlihat di matanya. Baiklah, kalau begitu Tuan Muda Jiang, silakan ambil sendiri. Kolam roh ini biasanya hanya digunakan oleh permaisuri iblis, putra mahkota, dan para putri. Oh, dan kadang-kadang beberapa tamu kehormatan. Jika ada orang datang, Tuan Muda Jiang tidak perlu peduli. Jiang Fan mengangguk, dimengerti. Dia memperhatikan Raja Iblis sekarang berjalan pergi hingga dia tak terlihat lagi sebelum melonggarkan kerah bajunya. Apakah kebiasaan klan setan laut begitu terbuka? Dia bergumam lirih sebelum memasuki kolam roh, masih berpakaian. Kabut tebal segera menyerbu ke dalam tubuhnya. Baru 6 hari sejak terobosan terakhirnya ke lapisan ketujuh pembentukan inti. Fondasinya belum stabil. Terobosan pada saat ini dapat dengan mudah menyebabkan kekacauan internal, seperti yang terjadi terakhir kali. Beruntungnya, dia menerima sejumlah anggur untuk memandang bulan saat menjawab pertanyaan Master Jiang San Yipin.
Dia segera mengeluarkannya. Ketika dituangkan, ternyata hanya seukuran cangkir bidal. Dia benar-benar pelit, memberi anggur dalam jumlah sedikit. Cukup untuk membasahi tenggorokan. Dia langsung meminum semuanya. Mendadak, begitu anggur itu masuk ke dalam tubuhnya, ia segera menyebar bagai api dan membuat tubuhnya luar biasa panas. Gelombang mabuk yang kuat juga menyerbu pikirannya. Alkohol yang sangat kuat. Jiang Fan segera merasakan kepalanya berat dan pusing. Sebelum kesadarannya dikuasai oleh rasa mabuk, dia segera duduk bersila dan memasuki keadaan mengolah teknik penggarapan pikirannya. Selama dia tidak diganggu, seharusnya tidak ada masalah besar. Menerobos ke lapisan ke-8 pembentukan inti tidak akan menjadi masalah. Di sisi lain, Raja Iblis sekarang baru saja mencapai sudut gelap yang tidak dapat dijangkau cahaya mutiara bercahaya. Tiba-tiba, beberapa tangan terulur, menangkapnya, dan menyeretnya ke dalam kegelapan. 4 mata yang terbuka lebar menatapnya dengan saksama. Seolah-olah mereka ingin melahapnya. Apakah kamu mengetahuinya? Apakah kamu mengetahuinya? Apa hubungannya dengan permaisuri iblis kita? Saat penglihatan mereka menjadi jelas. Itu adalah 4 raja iblis perempuan lainnya. Tatapan mereka membara, mata mereka penuh kegembiraan. Bagaimanapun, itu adalah gosip yang mengejutkan. Siapa yang tidak gembira? Sang Ratu Iblis tidak pernah dekat dengan laki-laki. Padahal, karena statusnya sebagai janda, dia sangat berhati-hati dalam menghindari kecurigaan. Namun hari ini, dia tiba-tiba membawa seorang pria kembali. Dan dia adalah seorang pemuda tampan dengan bibir merah dan gigi putih. Tidak hanya itu, dia juga mengizinkannya duduk di samping singgasana naga miliknya. Implikasinya ini membuat sulit untuk tidak membiarkan imajinasi seseorang menjadi liar. Raja Iblis sekarang mengangguk penuh semangat, tentu saja aku mengetahuinya. Dia bilang dia masih lajang. Dia juga mengatakan bahwa keempat lautan adalah rumahnya, dan Laut Timur kita hanyalah salah satunya. Wow, Raja Iblis perempuan lainnya segera menunjukkan kegembiraan. Mereka memang telah mendengar beberapa gosip besar. Dia luar biasa, ya. Apa dia punya istri cantik di keempat penjuru dunia? Coba pikirkan, permaisuri iblis kita, yang begitu murni dan tak bercacat, telah jatuh ke dalam cengkeraman iblisnya. Bagaimana mungkin dia tidak luar biasa? Menurut pendapatku, dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Apakah Anda berbicara mengenai panjang dalam arti yang sebenarnya? Coral, bukankah kamu mengukurnya dengan matamu? Raja Iblis sekarang cemberut, dia sangat konservatif. Saya tipu dia supaya saya bantu dia ganti baju, tapi dia menolak. Dia mungkin berpikir klan Iblis Laut kita memiliki adat istiadat yang sangat terbuka. Seorang Raja Iblis yang lebih tua, setelah menikmati gosip tersebut, berkata dengan serius. Kita boleh mengoceh di sini, tapi jangan menyebarkan rumor. Jika sampai ke telinga putra mahkota atau para putri, itu akan menimbulkan masalah bagi Tuan Muda Jiang. Putra mahkota dan para putri tidak bisa menerima ayah baru. Setengah hari kemudian, sebuah perahu roh yang kuat menerobos air laut dan tiba tepat di depan istana Kekaisaran Laut Timur. Permaisuri Iblis Laut Timur, yang lukanya awalnya sudah sembuh, merasakan sesuatu. Dia segera muncul. Saat melihat orang di perahu roh, ekspresi gembira muncul di wajah cantiknya. Dia memberi hormat dengan sangat sopan, Tuan Menara Wei, sudah lama tak jumpa. Ada seorang pria parubaya berjubah brokat di perahu roh. Usianya sudah 40 tahun, namun wajahnya masih tegap dan kulitnya putih. Orang bisa samar-samar melihat tingkah lakunya yang terhormat sejak masa mudanya. Dan dia adalah seorang ahli tingkat jiwa baru lahir dari sekte ilahi domain luar, alam kekosongan fenomena segudang. Dia memegang posisi penting sebagai Tower Master. Yizu, tidak peduli berapa tahun telah berlalu, kamu masih sama. Wei Wuji turun dari perahu roh dan datang ke hadapan permaisuri iblis Yizu. Melihat permaisuri iblis Yizu yang masih muda dan cantik, dia mendesah pelan. Mendengar ini, ekspresi gembira permaisuri iblis Yizu memudar. Dia mundur perlahan, menjaga jarak, dan berkata, Master Menara Wei, apakah ada pesan dari alam kekosongan fenomena segudang untuk perjalanan ini? Wei Wuji sedikit tidak berdaya dan sedikit geli. Yizu, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi tidak perlu terlalu waspada padaku, kan? Dia dan permaisuri iblis Yizu adalah kenalan lama. Saat itu, ketika permaisuri iblis Yizu akan menikah,
Wei Wuji, sebagai wakil dari Myriad Fenomena Void Realm, menghadiri pernikahan tersebut. Permaisuri Iblis Izu, dalam balutan busana pengantin berwarna merah, tampak bagi Wei Wuji sebagai sosok makhluk surgawi, dan sejak saat itu dia tidak pernah melupakannya. Meskipun dia kemudian menemukan seorang sahabat Dao, dia masih belum bisa menghapus gambaran menakjubkan yang telah memikatnya seumur hidup. Kemudian, ketika suami permaisuri Iblis Izu jatuh, dia mengira kesempatannya telah tiba. Dia sering berkunjung, dengan alasan komunikasi antara kedua faksi mereka. Namun, itu sudah lebih dari 1 dekade. Permaisuri Iblis Izu baru saja mengenalnya sedikit. Dia hampir tidak menganggapnya sebagai teman lama. Permaisuri Iblis Izu tidak pernah memberinya kesempatan yang diinginkannya. Faktanya, Permaisuri Iblis Izu bahkan tidak mengizinkan kesempatan seperti berbicara dengannya dari jarak dekat. Namun dia bisa mengerti. Permaisuri Iblis Izu mengemban misi klan Iblis Laut Timur. Dia tidak mampu menuruti hawa nafsu pribadi. Ah, kamu. Wei Wuji tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Namun dia tidak cemas. Banyak orang mendambakan Permaisuri Iblis Izu. Namun, baginya, Wei Wuji, untuk melangkah lebih dekat pun sulit. Yang lain bahkan tidak perlu memikirkannya. Karena itu, dia tidak khawatir terhadap orang lain yang berada di depannya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?